Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Irham Yunawamu MA PDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau di madrasah, serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Tania Amanda Putri, mahasiswi Tarbiyah Reguler A1 Universitas Islam 45 Bekasi. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas, yaitu dengan menelaah buku Ayo Mengkaji Fikih untuk kelas 10 Madrasah Aliyah. Pertama ada deskripsi buku. Judul buku Ayo Mengkaji Fikih untuk kelas 10. Penulis atau penyusun Nur Hadi SAG MAG, yang kedua ada Muhammad Rifai SAG MPDI, yang ketiga ada Miftahul Ula MA. Penerbit Erlangga pada tahun 2019, jumlah halaman 201 halaman, editor Dr. Haji Sapi Udin Siddiq MAG, yang kedua ada Hasanuddin STHI. Desain sampul Muhammad Naufal, setting dan layout tim Bupel 4 Dep Design and Setting. Buku ini sesuai dengan kurikulum madrasah KMA nomor 183 tahun 2019. Selanjutnya ada deskripsi metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang memberikan penjelasan sebuah materi, biasa dilakukan di depan beberapa seorang peserta didik. Metode ini menggunakan bahasa lisan. Peserta didik biasanya duduk sambil mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan pendidik. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dari guru kepada siswa atau dari siswa kepada guru tentang pemahaman membaca. Metode ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan bahan pelajaran melalui ingatan dan pengungkapan perasaan serta sikap siswa tentang fakta yang dipelajari, didengar, atau dibaca. Ada deskripsi materi. Yang pertama ada konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Di dalamnya terdapat subbab fikih dalam Islam, syariah Islam, sumber hukum fikih, sejarah perkembangan fikih. Yang kedua ada tata cara penyelenggaraan jenazah. Di dalamnya terdapat kewajiban mengurus jenazah, harta peninggalan atau tirkah, hikmah penyelenggaraan jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Yang ketiga ada ketentuan zakat dalam Islam. Di dalamnya terdapat ketentuan zakat, mustahik zakat, hikmah zakat, undang-undang pengelolaan zakat. Yang keempat ada haji dan umroh. Di dalamnya terdapat ketentuan haji, ketentuan umroh, hikmah haji dan umroh, prosedur pelaksanaan haji di Indonesia. Selanjutnya yang kelima ada ketentuan kurban dan akikah. Yang keenam ada ketentuan kepemilikan dan akad.
Yang ketujuh ada ketentuan muamalah dalam Islam yang pertama, yang terdiri dari subbab jual beli, khiyar, salam, dan hijar. Yang kedelapan ada ketentuan muamalah dalam Islam yang kedua, yang berisikan musaqah, muzaro'ah, dan mukhabarah, dan mudorobah, dan murabahah. Selanjutnya ada syirkah. Lalu yang kesembilan ada syuf'ah, wakaulah, sulah, daman, dan kafalah. Yang kesepuluh ada nafaqah, sodakoh, hibah, hadiah, dan wakaf. Selanjutnya bab yang terakhir ke-11 ada riba, bank, dan asuransi. Selanjutnya ada kurban. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yaitu qoroba yaqrubu, kurban yang artinya dekat. Kurban juga disebut dengan al-udhiyah yang diambil dari kata duha yang berarti matahari meninggi, karena hewan kurban disembelih pada waktu tersebut. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah hewan ternak yang disembelih sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dasar perintah kurban telah dijelaskan dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada hukum kurban. Hukum dari ibadah kurban adalah sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan bagi orang yang mampu dalam setahun sekali. Sementara menjual daging hewan kurban hukumnya adalah haram, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela terhadap orang yang mampu tetapi tidak mau berkurban, sebagaimana sabdanya yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diwajibkan bagiku kurban dan tidak wajib bagimu. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya ada tujuan kurban. Adapun fungsi kurban dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyata dengan bersyukur. Quran surat Ad-Duha ayat 11.
Yang ketiga ada meneladani dan melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat menumbuhkan sikap kepedulian sosial. Yang kelima mempererat tali persaudaraan dengan sesama Muslim yang lain dan memperluas syiar Islam seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya ada proses penyembelihan hewan kurban. Syarat-syarat kurban. Adapun syarat-syarat melaksanakan kurban sebagai berikut. Yang pertama ada Islam, yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya Jubair bin Mut'im berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap-tiap hari tasyrik itu waktu kurban. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga ada hewan yang akan dikurban berupa unta, sapi, kerbau, kambing atau domba dengan syarat tidak boleh cacat atau buta, pincang, kurus atau sakit. Yang keempat ada hewan-hewan tersebut sudah mencapai umur atau gugurnya gigi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada domba harus sudah berumur 1 tahun. Yang kedua ada kambing, biasanya harus sudah berumur 2 tahun atau lebih. Yang ketiga ada unta, harus sudah berumur 5 tahun atau lebih. Yang keempat ada sapi atau kerbau, harus sudah berumur 2 tahun atau lebih. Yang kelima ada seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang. Sedangkan seekor sapi, unta atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Jabir bin Abdillah radhiyallahu an berkata, kami telah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada tata cara penyembelihan hewan kurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada niat berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menggunakan alat pemotong yang tajam. Selanjutnya ada hewan kurban dihadapkan ke arah kiblat. Disembelih lehernya dengan memotong saluran nafas, saluran makanan, dan saluran darah. Sebelum memotong, disunahkan membaca basmalah, takbir, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atau hamdalah, dan membaca doa. Sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu kurban, yaitu yang artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji milik Allah. Ya Allah, kurban ini adalah nikmat darimu dan aku mendekatkan diri kepadamu. Karena itu, terimalah kurbanku, wahai Zat yang Maha Pemurah. Selanjutnya ada waktu kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah 4 hari, yaitu pada hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Waktu penyembelihannya berakhir
dengan tenggelamnya matahari di hari keempat, yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah. Tempat penyembelihan hewan kurban sebaiknya dilakukan di tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Selanjutnya ada sunnah dalam menyembelih. Hal-hal pada waktu menyembelih hewan kurban disunahkan melakukan sebagai berikut. Pertama, ada melaksanakan sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca basmalah, membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkannya hewan ke arah rusuk kiri, lalu memotong pada pangkal leher serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan, membaca takbir. Selanjutnya ada membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa ketika hendak menyembelih hewan kurban berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi serta agama Nabi Ibrahim yang lurus dan berserah diri kepadanya, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya karena Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Ya Allah, darimu, dari Rasulmu Muhammad beserta umatnya dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, selanjutnya ada pemanfaatan daging kurban. Yang pertama, ada sepertiga dibagikan untuk orang yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, ada sepertiga dibagikan kepada fakir miskin. Yang ketiga, ada sepertiga dibagikan kepada masyarakat sekitar, atau boleh disimpan agar dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu. Apabila kurban diniatkan sebagai nazar, semua dagingnya wajib diberikan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban tersebut tidak boleh mengambilnya. Selanjutnya ada hikmah berkurban. Yang pertama, ada bagi orang yang berkurban menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada mewujudkan sikap kepedulian, tolong-menolong, dan solidaritas antar sesama. Selanjutnya ada bagi penerima daging kurban. Yang pertama, ada menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada bertambah gairah dan semangat dalam hidupnya. Yang ketiga, ada bagi kepentingan umum yang berisikan, yang pertama ada mempererat silaturahmi antar sesama umat Islam, karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, ada menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama bagi masyarakat, baik bagi yang mampu maupun yang kurang mampu. Selanjutnya ada akikah. Pengertian akikah. Akikah menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir, sementara menurut istilah adalah hewan yang disembelih karena kelahiran seorang anak. Dasar pensyariahan akikah merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama diakikahi adalah dua cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain.
Peristiwa ini dijelaskan dalam hadis yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya ada hukum akikah. Akikah hukumnya yaitu sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, Samurah berkata, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya ada jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan yaitu 1 ekor kambing. Adapun hewan yang disembelih untuk akikah, syarat-syaratnya sama seperti hewan yang disembelih untuk kurban. Pada daging kurban disunahkan mensodakohkan sebelum dimasak, sementara pada daging akikah disunahkan mensodakohkan sesudah dimasak. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu an dijelaskan sebagaimana berikut. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya ada waktu menyembelih akikah. Waktu penyembelihan akikah sebaiknya dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika tidak dapat terlaksana pada hari ke-7, bisa dilakukan pada hari ke-14, tetapi jika tidak mampu juga dapat dilakukan pada hari ke-21. Pelaksanaan penyembelihan akikah pada hari ke-7 didasari oleh sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yakni Samurah berkata, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya ada hikmah akikah. Hikmah melaksanakan akikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Yang kedua, ada menambah cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya. Dan bagi orang tua adalah sebagai bukti keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada meningkatkan hubungan baik dengan orang lain, terutama tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira atas lahirnya seorang anak karena mendapat bagian dari akikah. Selanjutnya ada kritik dan solusi. Pada buku ini sudah memuat banyak tentang pembahasan kurban dan akikah. Akan tetapi masih ada subbab yang kurang terperinci dalam membahasnya. Seperti yang pertama, pada pembahasan tentang hewan kurban yang tidak mencukupi syarat untuk berkurban. Pada buku ini sangat singkat dalam membahasnya. Adapun penjelasan lebih rincinya yakni seperti yang terdapat pada kitab Fathul Qorib, yaitu 4 macam binatang yang tidak mencukupi syarat untuk berkurban. Menurut sebagian keterangan menggunakan kata arba'ah, yaitu pertama ada binatang yang matanya rusak, sebelah yang tampak terang rusaknya, binatang yang pincang. Yang ketiga ada binatang yang sakit, yang tampak terang sakitnya. Yang keempat, binatang yang kurus yang telah hilang sumsumnya sebab kekurusannya. Selanjutnya ada pembahasan hadis yang ke 1350 pada kitab Bulughul Maram,
yang artinya diriwayatkan dari Bara bin Azib. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan kami kemudian bersabda, ada 4 hewan yang tidak bisa dipergunakan untuk berkurban, yaitu hewan yang picak dan jelas picaknya, hewan yang sakit dan jelas sakitnya, yang ketiga ada hewan yang pincang dan jelas pincangnya, serta hewan yang sudah tua renta sehingga tidak ada sumsumnya. Hadis riwayat Ahmad dan Arba'ah, disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yakni pembahasan pada kesunahan dalam menyembelih. Dalam buku ini masih kurang rinci dalam membahasnya. Di sini saya mengutip dari kitab Fathul Qorib, yakni ada 5 perkara yang disunahkan ketika menyembelih hewan kurban, yaitu pertama membaca basmalah, yang kedua ada membaca sholawat Nabi, yang ketiga ada menghadap kiblat dengan sembelihannya, yang keempat membaca takbir sebelum membaca basmalah atau sesudahnya sebanyak 3 kali sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mawardi. Yang selanjutnya berdoa dengan meminta agar korbannya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terdapat pada buku fikih Islam karya Sulaiman Rashid pada tahun 2016, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berkurban telah mengucapkan, Ya Allah, terimalah kurban Muhammad, keluarga dan umatnya. Riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya ada pembahasan yang ketiga, yakni pembahasan pada kesunahan yang dilakukan pada bayi lahir. Dalam buku ini tidak dijelaskan sama sekali pembahasan ini, jadi saya mengutip pembahasan dalam buku fikih Islam karya Sulaiman Rashid pada tahun 2016, yakni kesunahan yang dilakukan ketika bayi lahir. Yang pertama adalah hendaklah disuapi dengan sesuatu yang manis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuapi anaknya yang baru lahir dengan kurma. Hendaklah dibacakan azan ketika lahir di dekat telinganya, telinga kanan, dan dibacakan iqomah di dekat telinga yang kiri. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya artinya dari sahabat, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah azan pada telinga Husain, cucu beliau, ketika Fatimah melahirkan Husain. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.